Sulaiman menyelesaikan sengketa penggembala kambing dan pemilik kebun. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah desa kecil, terjadi sebuah sengketa antara dua orang, seorang pengembala dan seorang pemilik kebun. Pengembala tersebut adalah seorang pria tua yang menghabiskan sebagian besar hidupnya merawat kawanan kambingnya. Di sisi lain, pemilik kebun adalah seorang petani yang telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk merawat kebunnya. Tanpa disadari oleh pengembala, kawanan kambingnya yang biasanya jinak dan patuh, suatu hari masuk ke kebun dan merusak tanaman yang ada di kebun tersebut. Mereka memakan daun-daun dan merusak batang tanaman, meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Mengetahui hal tersebut, pemilik kebun merasa sangat marah dan tidak terima. Dia telah bekerja keras untuk merawat tanamannya dan sekarang semua usahanya telah sia-sia. Dengan hati yang berat, dia kemudian melaporkan masalah tersebut kepada Nabi Daud, yang pada saat itu adalah pemimpin mereka, untuk meminta penyelesaian masalah. Nabi Daud, dengan hikmah dan keadilannya, kemudian menaksir nominal harga kambing dan jumlah kerugian pemilik kebun. Setelah melakukan perhitungan, ternyata nominal harga kambing dan jumlah kerugian pemilik kebun adalah sama. Oleh karena itu, Nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing tersebut harus diberikan seutuhnya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi atas tanamannya yang dirusak. Setelah mendapatkan keputusan dari Nabi Daud, keduanya pun pulang dengan hati yang lebih tenang. Meskipun mereka masih merasa sedih atas apa yang telah terjadi, mereka merasa lega karena masalah mereka telah diselesaikan dengan adil. Di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tampak berwibawa meski masih sangat muda. Anak itu adalah Nabi Sulaiman, putra dari Nabi Daud, yang pada waktu itu baru berusia 11 tahun. Meski masih sangat muda, Nabi Sulaiman sudah dikenal memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Melihat kedua orang tersebut tampak gundah, Nabi Sulaiman kemudian menanyakan apa yang terjadi. Mereka pun menceritakan tentang sengketa yang baru saja mereka alami dan keputusan yang telah diambil oleh Nabi Daud. Setelah mendengar cerita mereka, Nabi Sulaiman kemudian memberikan pendapatnya. Menurutnya, kambing-kambing tersebut seharusnya diserahkan sementara kepada pemilik kebun. Dengan demikian, pemilik kebun dapat memanfaatkan kambing-kambing tersebut untuk membantu pemulihan kebunnya. Sementara itu, sang peternak wajib mengganti tanaman petani dengan yang baru. Dia harus bekerja keras untuk memperbaiki kebun yang telah rusak karena ulah kambing-kambingnya. Setelah tanaman tersebut telah segar dan kembali seperti sedia kala, sang peternak diizinkan kembali memperoleh kambingnya. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan. Pemilik kebun mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dia alami, sementara sang peternak mendapatkan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kambing-kambingnya. Pemilik perkarangan yang telah rusak tanamannya mendapat hewan ternaknya untuk dipelihara, diambil hasilnya, dan dimanfaatkan bagi keperluannya, ujar Sulaiman dengan penuh keyakinan. Ini berarti bahwa pemilik kebun, yang tanamannya telah rusak oleh kambing-kambing, sekarang memiliki hak untuk merawat kambing-kambing tersebut. Dia dapat memanfaatkan susu dan bulu kambing, dan bahkan dagingnya jika perlu, untuk membantu pemulihan kebunnya. Sementara itu, perkarangannya yang telah rusak itu diserahkan kepada tetangganya pemilik peternakan untuk dipugar dan dirawatnya sampai kembali kepada keadaan asalnya. Ini berarti bahwa sang peternak, yang kambing-kambingnya telah merusak kebun, sekarang memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kebun tersebut. Dia harus bekerja keras untuk memastikan bahwa tanaman di kebun kembali segar dan subur seperti sebelumnya. Kemudian, masing-masing menerima kembali miliknya sehingga tidak ada yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih daripada yang sepatutnya, lanjut Sulaiman. Ini berarti bahwa setelah pemulihan kebun selesai, kambing-kambing tersebut akan dikembalikan kepada peternak, dan kebun akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian,
Tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan atau kerugian yang tidak adil dari situasi ini. Mendengar penjelasan Sulaiman, Nabi Daud merasa bangga dan memuji kebijaksanaan putranya. Ia pun sepakat dan memilih keputusan Sulaimanlah yang tepat dan adil. Sang peternak dan petani pun merasa puas dengan keputusan ini. Para hadirin yang menyaksikan persidangan pun merasa kagum dengan kecerdasan putra Daud. Padahal, saat itu Sulaiman masih sangat muda, namun kebijaksanaannya sudah melebihi orang-orang yang jauh lebih tua darinya.